Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H, PJBL Statistika, kelas Farmasi A. Di sini kami akan mempresentasikan uji paired sample t-test menggunakan software JASP terkait ekstrak akar, batang, dan daun herba meniran dalam menurunkan kadar glukosa darah. Sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zahra Fauziah dengan NIM akhir 003. Saya Naura Aulia Arianto dengan NIM akhir 018. Saya Naila Aulia Putri dengan NIM akhir 032. Saya Ali Marina Safira dengan NIM akhir 045. Saya Afifah Salwadinda dengan NIM akhir 052. Baik, di sini saya akan membacakan pengertian analisis statistik. Statistik sendiri adalah ilmu yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data agar bisa menjadi informasi yang berguna. Statistik tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi juga tentang ilmu yang membantu kita memahami data secara logis dan sistematis. Statistik digunakan di berbagai bidang seperti ekonomi, sains, kesehatan, dan sosial. Dalam penelitian, statistik berperan penting dalam pencatatan dan penyusunan data, analisis, dan perbandingan data hingga pengukuran variabel. Selanjutnya, pengertian uji parity test. Uji parity test adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua set data yang berpasangan. Data dianggap berpasangan jika setiap pengamatan dalam satu kelompok memiliki pasangan yang terkait dalam kelompok lainnya. Biasanya diterapkan pada situasi di mana pengukuran dilakukan pada subjek yang sama di dua kondisi yang berbeda, misalnya sebelum dan sesudah perlakuan tertentu. Selanjutnya, tujuan parity test. Yang pertama, uji parity test digunakan untuk mengetahui perbedaan kadar glukosa darah sebelum dan sesudah perlakuan. Yang kedua, perlakuan meliputi ekstrak akar, batang, dan daun meniran. Yang ketiga, pengukuran dilakukan pada menit ke-30, 60, dan 90. Yang keempat, nilai P kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan bermakna. Sedangkan P besar dari 0,05 menunjukkan tidak ada perbedaan bermakna. Yang terakhir, uji ini dilakukan untuk melihat efektivitas ekstrak meniran dalam menurunkan kadar glukosa darah. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan parity test. Jadi uji ini kan untuk membandingkan rata-rata dari kelompok yang sama, misalnya sebelum dan sesudah. Nah, kelebihannya itu lebih sensitif mendeteksi perbedaan karena variasi antar individunya itu kecil, jadi butuh sampel lebih sedikit. Kekurangannya itu rentan terhadap carry off effect pesertanya ingat soal tes pertama dan sangat bergantung pada asumsi normalitas datanya. Pengertian dan fungsi JASP itu perangkat lunak statis gratis dan open source secara alternatif SPSS yang lebih modern. Jadi aplikasi pengolahan data statis yang menunjukkan kemudahan menggunakan drag and drop. Fungsinya itu analisisnya datanya lebih cepat. Contohnya ada t-test, ANOVA, regresi, dan lain-lain, menghasilkan tabel standar akademik secara otomatis, menyediakan pilihan statis klasik dan Bayesian. Kemudian yang setelahnya kita ada hipotesis. Nah, jadi dalam pembuatan uji paired sample t-test ini kami mendapatkan H0, yakni tidak terdapat perbedaan kadar glukosa darah sebelum dan sesudah pemberian ekstrak meniran pada mencit. Nah, karena hipotesis 0 ditolak, maka ditemukan lagi H1 atau hipotesis alternatif, yakni terdapat perbedaan kadar glukosa darah sebelum dan juga sesudah pemberian ekstrak meniran pada mencit. Nah, teman-teman, karena yang diuji dalam penelitian kami saat ini adalah ekstrak akar, batang, dan juga daun. Jadi hipotesis ini itu berlaku untuk masing-masing kelompok ekstrak. Jadi ketiganya itu sudah terwakilkan ya. Kemudian yang selanjutnya. Baik. Setelah kita menentukan hipotesis, kita juga harus menyiapkan data yang hendak diuji. Nah, uji parity test yang akan kami lakukan yaitu terkait efektivitas ekstrak akar, ekstrak batang, dan juga ekstrak daun herba meniran dalam menurunkan kadar glukosa darah pada mencit. Nah, data yang akan kami uji yaitu data kadar glukosa darah baik sebelum dan sesudah pada ekstrak akar, batang, dan juga daun, yang dimana masing-masing itu diberikan perlakuan sebanyak 3 kali, yaitu pengukuran kadar glukosa yang dilakukan pada menit ke-30, menit ke-60, dan juga menit ke-90. Di tabel ini terdapat kolom sesudah underscore 30, underscore 60, dan underscore 90 itu dimaksudkan untuk data hasil pemeriksaan kadar glukosa darah mencit setelah pemberian ekstra yang dilakukan pada menit ke-30, 60, dan juga 90, seperti itu. Selanjutnya saya akan mempraktikkan langkah demi langkah melakukan uji parity test pada software JASP. Dengan step yang pertama kita lakukan yaitu kita harus membuka software JASP terlebih dahulu. Lalu kita klik garis 3 di pojok kiri atas, kemudian klik open, lalu klik komputer,
Kemudian, pilih file Excel yang berisikan data glukosa darah. Di sini saya hendak melakukan uji pada data ekstrak akar terlebih dahulu. Jika sudah klik open, maka tampilannya seperti ini. Kemudian, klik t-test. Dipilih menu t-test karena penelitian ini ingin mengetahui apakah pemberian ekstrak dapat menurunkan kadar glukosa darah. Nah, secara statistik itu, hal tersebut dianalisis dengan membandingkan rata-rata kadar glukosa sebelum dan sesudah pemberian ekstrak pada sampel yang sama. Nah, dilanjutkan, klik paired sample t-test pada klasikal. Ini berbeda dengan Bayesian. Nah, jika pada pair sample t-test di bagian klasikal ini dipilih karena penelitian itu menggunakan metode statistik konvensional berbasis p-value untuk menilai apakah ekstrak itu menyebabkan penurunan kadar glukosa darah yang signifikan. Sedangkan metode Bayesian sendiri itu tidak digunakan karena memerlukan probabilitas prior, yaitu informasi atau dugaan awal tentang hasil penelitian sebelum data dianalisis. Misalnya, sebelum penelitian dimulai, peneliti itu sudah punya keyakinan awal seperti bahwa ekstrak itu dapat menurunkan glukosa darah sekitar 70%. Lalu kita dilanjutkan dengan tahap input pasangan data. Nah, cara menginputnya seperti ini, yaitu diinput berupa pasangan karena parity test itu membandingkan dua data yang berasal dari sampel yang sama tetapi dari waktu yang berbeda. Nah, ini data 30, 60, 90 ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu peneliti melakukan 3 perlakuan pada sampel, yaitu pada menit ke-30, menit ke-60, dan juga menit ke-90 untuk melihat perubahan kadar glukosa darah. Nah, lalu dicentang opsi student, Wilcoxon sign up rank, lalu effect size, selain itu deskriptif, dan juga dicentang bagian normality. Opsi student dicentang untuk menjalankan parity test pada data normal, sedangkan Wilcoxon sign up rank itu dicentang sebagai alternatif jika data itu tidak normal. Lalu effect size untuk melihat besar pengaruh perlakuan, kemudian deskriptif untuk menampilkan ringkasan data, dan yang terakhir itu ada normality, itu untuk menguji distribusi normal seperti sebagai syarat uji t-test. Nah, tampilannya seperti ini ketika sudah dicentang semuanya yang tadi saya bilang, lalu dilakukanlah hal yang sama untuk data ekstrak batang dan juga data ekstrak daun. Langkah-langkahnya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi dari awal sampai akhir. Saya ingin menjelaskan tentang nilai p-value. Jadi, jika nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka data tersebut telah terdistribusi secara normal. Sehingga analisis datanya itu dilanjutkan menggunakan uji parametrik, yaitu student paired sample t-test. Tapi sebaliknya, jika nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak terdistribusi normal dan menggunakan uji non-parametrik. Nah, pada data pertama itu ekstraksi akar. Nilai p-value-nya itu masing-masing pada baris pertama memiliki yang sebelum sesudah itu 30. Yang 30 itu memiliki nilai p-value 0,383. Sebelum sesudah yang 60 itu memiliki nilai p-value 0,537, dan sebelum sesudah yang 90 memiliki nilai p-value 0,899. Berarti data tersebut normal dan dilanjutkan menggunakan hasil student t-test. Pada data yang selanjutnya itu ada ekstrak batang. Baris sebelum sesudah yang 30 memiliki nilai p-value 0,857, dan yang sebelum sudah 60 memiliki nilai p-value 0,858. Yang baris sebelum sesudah 90 memiliki nilai p-value 0,740. Berarti hasilnya itu juga terdistribusi normal dan dilanjutkan menggunakan hasil student test. Pada data selanjutnya yaitu hasil data ekstraksi daun. Nilai sebelum sudah 30 memiliki hasil p-value 0,740, dan sebelum sudah 60 hasil p-value-nya 0,325. Yang 90 nilai p-value-nya hasilnya 0,747, dan itu juga terdistribusi secara normal. Jadi bisa dilanjutkan menggunakan hasil student t-test. Jadi kesimpulannya, karena semua data tersebut memiliki nilai p-value-nya lebih dari 0,05, berarti disimpulkan seluruh data itu bisa terdistribusi normal. Jadi normalitasnya telah
terpenuhi, maka langkah berikutnya akan melakukan dan membaca hasil analisis uji hubungan dan perbedaan menggunakan periodic sample t-test, bukan menggunakan uji yang non-fermented. Pada video tutorial ini, kita akan membahas cara melakukan dan membaca output uji paired sample t-test menggunakan software JRSP pada data ekstrak akar. Pada tabel paired sample t-test, tampak hasil ketiga pasangan menunjukkan nilai P kurang dari 0,01 yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kondisi sebelum dan sesudah pemberian ekstrak akar pada seluruh waktu pengukuran. Pada tabel effect size, nilai Cohen's untuk masing-masing pasangan adalah 27,91 pada menit ke-30, 67,22 menit ke-60, dan 70,06 menit ke-90. Nilai ini tergolong sangat besar karena menunjukkan bahwa efek perlakuan sangat kuat dan sangat kuat secara praktis. Untuk uji asumsi normalitas, Shapiro-Wilk menunjukkan nilai P kurang dari 0,05, artinya data terdistribusi normal dan penggunaan uji parametrik student t-test telah tepat. Selanjutnya dilakukan uji paired sample t-test menggunakan JASP pada data ekstrak batang. Pada tabel paired sample t-test terdapat nilai T, DF, p-value, dan Cohen's d. Nilai P digunakan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan signifikan antara data sebelum dan sesudah perlakuan. Jika P kurang dari 0,05, maka hasil dinyatakan signifikan. Hasil menunjukkan seluruh pasangan data memiliki nilai P kurang dari 0,001. Artinya terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah pemberian ekstrak batang pada menit ke-30, 60, dan 90. Nilai Cohen's d yang sangat besar menunjukkan bahwa ekstrak batang memberikan efek yang sangat kuat terhadap penurunan nilai pengukuran. Selanjutnya, pada uji normalitas Shapiro-Wilk, seluruh nilai P besar dari 0,05 sehingga data dinyatakan berdistribusi normal. Karena itu penggunaan uji parametrik student paired t-test sudah tepat. Pada tabel deskriptif, rata-rata nilai sebelum dan sesudah perlakuan adalah 322,6, kemudian menurun menjadi 194,8 pada menit ke-30, 107,0 pada menit ke-60, dan 67,00 pada menit ke-90. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak batang mampu menurunkan nilai pengukuran secara bertahap dan konsisten seiring bertambahnya waktu pengamatan. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membacakan hasil atau output dari uji paired sample t-test pada ekstrak daun yang menunjukkan adanya perbedaan kadar glukosa sebelum dan sesudah pemberian ekstrak daun di menit ke-30, 60, dan 90. Nah, kita lihat pada tabel paired t-test ini, seluruh nilai P pada uji Staden itu menunjukkan hasil yang kurang dari 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Artinya, ini tuh terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar glukosa sebelum perlakuan dan juga setelah pemberian ekstrak daun di setiap waktu pengamatan tadi. Nah, kemudian bisa kita lihat juga berdasarkan data deskriptifnya, min atau rata-rata kadar glukosa sebelum perlakuan itu ada di 216,40. Setelah pemberian ekstrak daun, kadar glukosa menurun menjadi 126,80 di menit ke-30. Kemudian turun lagi menjadi 87,40 pada menit ke-60, serta mencapai 71,20 di menit ke-90. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa ekstrak daun itu memberikan efek penurunan kadar glukosa yang semakin besar seiring bertambahnya waktu, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya bisa kita lihat juga pada uji normalitas Shapiro-Wilk, seluruh nilai P ini lebih besar dari 0,5, yaitu ada 0,740, kemudian 0,325, dan juga 0,747. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa data ini berdistribusi normal dan memenuhi syarat penggunaan uji paired sample t-test. Nah, baik teman-teman, dari hasil video tutorial yang sudah kami tampilkan tadi, jadi kita bisa menarik kesimpulan ya. Jadi berdasarkan hasil akhir dari uji paired t-test ini, kita bisa dapat kesimpulan bahwa ketiga ekstrak meniran yang terdiri dari ekstrak akar, ekstrak batang, dan juga ekstrak daun ini semuanya menunjukkan perbedaan yang bermakna atau signifikan terhadap kadar glukosa sebelum dan juga sesudah perlakuan dengan nilai P itu kurang dari 0,05, yang memiliki arti bahwa ekstrak akar, batang, dan daun meniran ini bisa terbukti dapat menurunkan kadar glukosa darah. Demikian pemaparan mengenai uji paired t-test dan penggunaan aplikasi JASP untuk analisis data. Semoga penjelasan ini dapat membantu kelancaran penelitian kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.